Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Abdulaziz dari kelas Ref 2B NIM 2014-20044. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal perhitungan UTS perpindahan panas dan massa. Nah, seperti kita lihat di sini, ada dua soal. Yang pertama, kita harus memperkirakan nilai difusivitas dari suatu gas biner. Nah, di sini ada campuran gas biner yang terdiri dari etanol dan metana. Nah, kemudian diperkirakan nilai difusivitas campuran tersebut menggunakan persamaan metode Fuller. Nah, di sini ada tiga kondisi. Yang pertama, dia tekanannya 1 atm atau 1,0132 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, temperaturnya ini menggunakan nomor absen yang dimana nomor absen saya 20, jadi di sini temperaturnya 220 Kelvin. Terus yang kedua menggunakan temperatur 320 Kelvin. Nah, terus yang ketiga ini atau yang C ini dia tekanannya 2 atm. 2 atm terus temperaturnya 220 Kelvin. Kemudian yang soal kedua kita disuruh menentukan flux dan konveksi koefisien perpindahan massa konvektif. Nah, di sini diketahui bahwa nilai Kg itu sebesar 1,08 lbmol H per V kuadrat atm pada kondisi difusi A melalui non-diffusing B. Nah, hitung flow dan konsentrasi eksperimen tersebut dan menggunakan nilai estimasi Kg dan flux A atau Na dalam satuan Inggris dan SI pada kondisi equimolar counter diffusion. Nah, kita disuruh mengerjakan dengan dua satuan. Kemudian yang diketahui adalah PA1-nya itu 0,220 karena tadi nomor absen. Terus PA2-nya yaitu 0,05 atm dan tekanan totalnya itu 1 atm. Baik, langsung saja ke pembahasan jawaban dari soal tersebut. Nah, di sini diketahui kan ada gas binernya itu campuran dari metanol dan metana. Kemudian apa yang diketahui? Yang diketahui yang pertama tadi adalah tekanannya. Tekanannya yaitu 1,0132 kali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan 1 atm. Kemudian temperatur yang digunakan 220 Kelvin, terus massa dari A atau massa dari A ini bisa diambil dari massa atom relatif dari etanol itu tersebut. Terus massa yang B ini massa relatif dari metana. Kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah untuk mencari sigma VA-nya. Karena apa? Karena di sini kan C-nya ada 2, terus hanya ada 6, terus kemudian O-nya ada 1. Nah, kemudian kita lihat pada buku Gion Koplis, C-nya itu adalah 16,5, sedangkan H-nya itu 1,98, dan O itu 5,48. Nah, kemudian kita kali dan kita operasikan, mendapatkan hasil 50,36. Kemudian kita lakukan cara yang sama pada VB-nya, yaitu C-nya ada 1, H-nya ada 4 pada metana. Kemudian C dalam buku Gion Koplis yaitu 16,5, sedangkan H itu 1,98. Kemudian dioperasikan, mendapatlah hasilnya 24,42. Nah, kemudian kita mencari dari DAB-nya. DAB-nya itu adalah, kita lihat pada ke atas, kita menggunakan metode Fuller. Nah, inilah rumus dari metode Fuller, yaitu 1 kali 10 pangkat min 7 dikali dengan temperatur yang kita gunakan dipangkatkan dengan 1,75, kemudian dikali 1 per MA. MA ini adalah tadi massa pada etanolnya, kemudian ditambah 1 per MB dipangkatin 1 per 2, kemudian dibagi dengan tekanan totalnya. Tekanan total dikali dengan sigma VA dipangkatin 1 per 3, ditambah dengan sigma VB dipangkatin 1 per 3, kemudian keseluruhan tersebut dipangkatin sama 2. Nah, karena diketahuinya sudah lengkap, maka kita langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. 1 kali 10 pangkat 7 dikali dengan temperatur kita kan tadi 220 pangkat 1,75,
terus MA-nya tadi kan 46, terus MB-nya 16, kita masukkan, kemudian sigma FA-nya 50,36, sigma VB-nya 24,42. Bisa kita lihat di sini, kita operasikan, nanti dia akan mendapatkan hasil 3,645,75 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan operasi dalam pembagiannya yaitu 43,4808. Nah, hasil akhirnya itu 83,8473 kali 10 pangkat 7 meter kuadrat per second. Itu untuk ketika menggunakan temperatur yang 220 Kelvin dengan tekanannya 1 atm. Kemudian kita beralih ke soal pertanyaan yang B. Yang B ini kan tekanannya tadi tetap 1 atm, tapi temperaturnya berubah menjadi 320 Kelvin. Massa A-nya masih sama, massa B-nya juga masih sama, sigma VA-nya juga masih sama kayak yang A tadi, VB-nya juga masih sama. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini tadi, persamaan metode Fuller tadi. Rumusnya sama kayak tadi, kita pakai suhunya 320 Kelvin, kita masukkan, kemudian masanya 46, massa dari A, massa dari B-nya 16, kemudian sigma VA-nya 50,36, sigma VB-nya 24,42. Kita masukkan ke dalam rumus, kita operasikan, dapatlah hasil nanti 7.023,60 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 43,4808. Maka didapatkanlah hasil 161,53 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per second. Nah, itulah hasil dari ketika menggunakan temperaturnya 320 Kelvin. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang C, yang dimana, nah di sini kita menggunakan tekanannya 2 atm. Nah, di sini yang berbeda adalah tekanannya, tapi temperaturnya tetap menggunakan yang 220 Kelvin tadi. Diketahui massanya tetap sama VA sama VB-nya tetap sama. Tinggal sama caranya kita masukkan ke dalam persamaan, temperaturnya 220, kemudian massa A-nya 46, massa B-nya 16, dan VA-nya 50,36, VB-nya 24,42. VA-nya tadi dari etanol, sedangkan VB-nya dari metana. Kemudian kita operasikan, kita kalikan, dibagi dengan yang di bawah ini, didapatlah hasil 3.645,75 kali 10 pangkat min 7. Dibagi dengan hasil operasi di pembagian yaitu 86,9616. Didapatkanlah hasil sebesar 41,9236 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat per second. Nah, itulah tadi jawaban dari soal yang A. Kemudian beralih pada soal yang B. Soal yang B itu kita disuruh menentukan flux dan konveksi koefisien perpindahan panas massa konvektif. Nah, di soal yang sudah diketahui apa aja? Yang sudah diketahui ada ini, ada Kg-nya yaitu 1,08 lb mol per horse feet kuadrat, kemudian tekanan A pada titik 1, tekanan A pada titik 2, dan tekanan totalnya. Nah, kita akan mencari NA di sini, NA. Nah, sebelum itu kita membutuhkan untuk mencari si PB. Si PB ini untuk mengetahui, kan nanti kan di rumus NA itu kita membutuhkan yang namanya PBM. Nah, PBM itu untuk mencari yang namanya keaksen G. Nah, rumus keaksen G itu yaitu Kg dikali sama PBM dibagi sama tekanan total. Nah, kita perlu mencari yang namanya PB1 untuk mencari PBM. PB1 itu rumusnya apa? Jadi PB1 itu rumusnya itu adalah tekanan total dibagi sama tekanan A pada titik 1. Itu untuk mencari PB1. Nah, dapatlah 1 dikurang 0,220 sama dengan 0,78 atm. Nah, itu untuk PB1. Untuk PB2-nya yaitu sama rumusnya, P dikurang sama tekanan A pada titik kedua.
karena tadi kan tekanan B pada titik kedua, jadi menggunakan tekanan A pada titik kedua. Sama dengan 1 kurang 0,05, didapatlah hasil 0,95 atm. Nah, ini fungsi dari PB1 sampai PB2 itu adalah untuk mencari PBM-nya. Rumus umum PBM-nya itu PB2 dikurang PB1 dibagi dengan ln dari PB2 dibagi sama PB1. Nah, kan nilainya udah diketahui semua nih, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. PB2-nya kan 0,95 dikurang 0,78 ln 0,95 dibagi 0,78. Nah, dioperasikan dapatlah hasilnya 0,17 dibagi 0,1971 sama dengan 0,8625. Itu untuk hasil PBM-nya. Belum selesai sampai di sini. Seperti yang saya katakan tadi, kita mencari juga yang namanya keaksen G. Nah, rumus keaksen G itu, KG itu sendiri dikali sama PBM yang sudah kita cari, dibagi dengan tekanan total yang digunakan. Nah, tadi kan KG-nya 1,08, kan? Terus dikali sama PBM. PBM ini yaitu 0,8625 dibagi sama 1. Kemudian setelah itu, hasilnya yaitu 0,9315 dalam satuan lb mol Hot Feet Quadrat atm, ya kan? Kemudian, nah, di sini, kalau sudah diketahui semuanya, baru kita mencari yang kita cari atau NA-nya. Rumus NA-nya itu kan keaksen G, dikali sama tekanan A pada titik 1 dikurang dengan tekanan A pada titik kedua. Keaksen G-nya udah diketahui nih, 0,9315. Tinggal aja kita masukin di sini. P A pada titik 1 juga diketahui tadi 0,220. Tekanan A pada titik 2 0,05, tinggal dimasukin karena angkanya sudah diketahui semua. Kita operasikan, kita kalikan, dapatlah hasil 0,1583 lb mol per feet kuadrat atm. Nah, tadi itu kan kita diminta untuk mencari dalam 2 satuan, ya kan, Inggris sama satuan internasional. Jadi kita ubah ke kg mol juga. Nah, ke kg mol, lb mol ke kg mol kan 0,454, terus jam per second 3.600, kemudian feet kuadrat per meter kuadrat itu 0,093. Tinggal kita kalikan, kita ubah menjadi kg mol second meter kuadrat atm. Kalau dalam satuan itu kg mol itu didapatkan 0,002144 kg mol per second meter kuadrat atm. Nah, sudah selesailah pembahasan dari soal UTS perpindahan panas dan massa. Baik, itu tadi penjelasan dari saya, Andi Abdulaziz. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.